Agung Sedayu Group akhirnya mengakui anak usaha mereka, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB di daerah pagar laut misterius di pesisir Tangerang. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusin. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Tangan dong buat Pak Dino dan Pak Aguan. Dulu saya harus jujur ya, pernah ini partner saya kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor ya, tapi roda berputar Pak Aguan ya. Ini malu loh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Kalau yang di Tangerang itu kepentingannya apa? Ya kalau memang itu kepentingannya, misalkan kepentingannya investasi, ya teman-teman boleh bertanya kepada perusahaan yang mau berinvestasi. Ngapain Pak Prabowo Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini? Nggak mungkin beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Pak Aguan juga punya kontribusi besar untuk negara ini gitu loh. Kita tidak menafikan wah kita harus bela oligarki, tidak. Oligarki korporat itu dia itu adalah nasionalis juga, ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Desas-desus pemilik sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di lokasi pagar laut Tangerang, Banten akhirnya terungkap. Kaplingan yang memiliki SHGB terdiri atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa ternyata terafiliasi dengan PT Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan, pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Tangerang. Bisa bayangkan enggak? Tahu nggak di daerah-daerah terluar, jangan yang kayak gini banyak. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Karena begini, teorinya itu kan ini dipagar, ya toh. Kalau orang tidak ribut, ini nanti memang terjadi penumpukan sampah-sampah gitu. Penumpukan sampah-sampah. Nah sesudah itu direklamasi tanpa izin. Bisa. Dengan alasan itu? Iya, itu di foto memang sudah kok. Merusak lingkungan, kenyataannya begitu, makanya perlu direklamasi. Iya. Mungkin ke situ arahnya, dugaan Pak Mahfud bisa ke sana? Bisa terjadi ke situ. Mungkin yang merencanakan tidak sejauh itu. Tapi pada saatnya nanti kalau sudah itu terjadi, ya udah kita reklamasi aja. Kita bangun aja, nggak usah bayar, gitu kan? Nggak usah pakai izin reklamasi lagi, karena ini sudah memang tertutup. Kondisinya memaksa kita untuk melakukan itu, begitu ya? Iya, iya. Kan bisa terjadi. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Itu baru reklamasi. Saya Mas merasa apa ya? Pertama kasihan kepada rakyat, yang kedua rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, nasionalisme. Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Masa negara didikte oleh cecunguk begitu? Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak. 30 sampai 40 tahun. Yo Merapi, yo Merbab, endi wae sing kira-kira ono panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Banjarjo sampai ke Jombang, Kabuh. Itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor, kui ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya.
yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar. Ya, jadi kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Nah, tadi kita sudah lihat bersama ya video dari Cak Nun pada tahun 2019 yang mengungkapkan di mana akan ada segelintir orang yang akan memanfaatkan lautan untuk direklamasi dan akan terus berkembang dan dijadikan bisnis oleh orang-orang tertentu ya. Dan kita lihat bersama, baru-baru ini ada kasus soal pagar laut misterius yang desas-desusnya akan dijadikan reklamasi juga. Kita juga tadi lihat bersama ya, bagaimana argumen pembelaan dari para buzzer-buzzer oligarki, yang mana mereka mengatakan kita harusnya berterima kasih kepada para oligarki karena telah bekerja sama dalam melakukan proyek pembangunan negara atau PSN. Tapi mereka seakan tak menyadari ya, atau mereka sengaja menutup-nutupi bagaimana kelicikan para oligarki ini yang seakan mengontrol pemerintahan untuk kepentingan mereka pribadi. Kita sudah lihat bersama ya, bagaimana mereka mengakali ya surat-surat perizinan bangunan. Dan bodohnya, ada oknum pemerintah yang mau diperintah begitu saja oleh para oligarki ini. Dan dengan kejadian ini ya, negara seakan kalah ya oleh para bandit-bandit ini. Dan yang saya heran ya, para menteri-menteri waktu pertama kali pagar laut misterius itu viral, mereka seakan tak berani berbicara mengenai hal tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, masyarakat pasti menyimpulkan negara kalah dengan orang-orang seperti ini ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Para menteri harusnya tegas untuk hal ini ya, dan harus bekerja sama untuk memberangus dan berani ya kepada para bandit-bandit tersebut. Karena ini merupakan masalah serius dan menyangkut harga diri para pemerintah. Nah, kali ini saya ada juga video membahas soal pagar laut misterius tersebut yang desas-desusnya akan dijadikan reklamasi ya. Langsung saja kita simak bersama. Mas Susan, melanjutkan pembicaraan yang tadi, bagaimana Anda melihat bahwa polemik HGB yang ada di wilayah Laut Kabupaten Tangerang yang akhirnya dibangun pagar laut ini, dari investigasi Kiara, apa sebenarnya? Tujuan apa sebenarnya? Begini ya, jadi ada garis waktu gitu atau timeline yang kemudian menarik untuk kita telaah. Pertama adalah di 2023 sebenarnya itu ada integrasi tata ruang darat dan laut gitu ya. Baru kemudian menyusullah di bulan Agustus keluar HGB itu gitu. Baru kemudian di 2004 pagar-pagar ini mulai dibangun sebenarnya. Artinya memang pagar ini memang disiapkan untuk satu proyek yang besar. Kalau melihat dari polanya sebenarnya ini adalah reklamasi atau penimbunan pesisir gitu ya untuk kepentingan bisnis gitu. Karena kenapa kami bilang seperti itu? Karena nyaris tidak mungkin ini untuk kepentingan nelayan gitu. Karena dari pagarnya, dari metode dia membangunnya gitu ya. Ini memang sangat lekat dengan kebiasaan pembisnis yang kemudian mau melakukan reklamasi atau penimbunan pantai. Itulah mengapa pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang menerima HGB ini berafiliasi dengan bidang usaha real estate itu ya? Iya, betul sekali. Memang itu, dan sebenarnya ini sudah diketahui oleh masyarakat ya dari 2024 gitu. Ya. Jadi bukan rahasia gitu sebenarnya ya. Dan menariknya adalah dari proses itu, kalau kita lihat kan HGB di perairan keluar itu aja sudah satu barang yang aneh gitu ya. Karena di perairan itu tidak bisa sebenarnya. Betul. Gitu, karena itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 gitu. Ya. Oke, kalau dari Kiara melihat sendiri bahwa apakah memang sebenarnya awalnya itu apakah memang untuk dalam arti tadi penjelasan KKP pada saat masih 7 km untuk keperluan penangkaran kerang hijau, ataukah memang dari awal memang sudah disiapkan untuk ini? Ini diskusi yang menarik. Kalau kemudian narasi yang dibangun kan banyak ya, ada abrasi, ada kerang gitu ya. Setahu dan sepengalaman kami ini bukan begini metodenya gitu. Jadi pagar ini sebenarnya buat apa? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau orang yang melakukan budidaya kerang itu nggak butuh pagar seperti itu sebenarnya. Apalagi panjang sampai 30 kilo ya.
Kemudian yang menariknya adalah sebenarnya kan kalau kita lihat dari atas itu dia ada kotak-kotak kan gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi pertanyaan, itu buat apa kotak-kotaknya? Apakah mungkin ini untuk mengukur sebenarnya bidang tanah, bidang perairan gitu ya, untuk mempermudah nanti kalau kemudian memang pasir itu mulai masuk gitu. Anda melihat juga tidak pernah ada niat untuk restorasi pemulihan laut? Ini ya sebenarnya kalau restorasi bukan begini juga metodenya gitu. Karena kalau dilihat material pagarnya itu kan sebenarnya ada pemberat di bagian bawah. Gitu, dan itu sak-sak pasir yang kemudian ditanam, dan itu sebenarnya yang paling sulit sekarang untuk dicabut, untuk ditarik gitu ya keluar gitu. Itu yang sangat melelahkan buat kawan-kawan yang hari ini membongkar pasti. Oke, kalau melihat ada HGB, tadi Anda melihat ada sesuatu yang aneh. Kong kali kong atau bukan sebenarnya? Sudah pasti iya gitu. Ini HGB yang keluar 100 hektar ya. Kalau kita lihat artinya bukan panjang yang atau lebar yang sedikit, tapi menariknya kalau temuan Kiara sebenarnya persil-persil tanah di area tersebut itu melampaui apa yang disebut oleh Menteri ATR. Jadi Menteri ATR mengatakan ada 100 hektar, tapi sebenarnya temuan Kiara itu ada 515 hektar. Artinya ATR BPN seharusnya membongkar lagi 415 persil tanah atau hektar gitu ya. Yang kemudian kita harus tahu sebenarnya ini punya siapa HGB-nya. Ini yang belum diungkap oleh Bapak Nusron gitu. Oke, Mbak. Ini sejalan dengan pernyataan Pak Hamid tadi yang mengatakan bahwa negara dalam tanda kutip tunduk terhadap oligarki. Bisa dikatakan iya gitu ya, karena payung dari semua carut-marut ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Oke Mbak, ini tapi ada beberapa pernyataan bahwa Menteri ATR sendiri, yang baik yang sekarang maupun yang dulu, Pak Hadi Cahyanto mengatakan bahwa dia tidak mengetahui, kita lihat tunggu saja, tetapi aturan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut harus melewati 3 tingkatan. Ini saya baca, yaitu Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pertanahan. Menurut Anda, menterinya tahu atau tidak sebenarnya? Kalau dibilang tidak tahu harusnya aneh ya, gitu. Harusnya aneh? Harusnya aneh, harusnya ditahu lah. Nggak mungkin nggak tahu. Pertama adalah gini, ada pola yang menarik dalam pelepasan HGB gitu ya. Kantor-kantor pertanahan ini mengeluarkan HGB atau persil tanah itu selalu di bawah 2 hektar. Artinya memang kewenangannya ada di kantor pertanahan itu gitu. Dan kalau kemudian dikatakan tidak tahu, tidak mungkin, karena kan kita ada satu data besar ya, big data yang harusnya ATR BPN punya. Karena itu juga bisa kok diakses di big gitu ya, di bumi misalkan, itu bisa diakses, artinya nggak mungkin ATR BPN nggak tahu. Gitu. Termasuk aneh juga kalau misalkan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dia tidak tahu. Itu aneh, atau mungkin ada yang tidak melapor ya. Saya ke Pak Daniel.